Sanraku, Pensilgon, dan Oikatzo sedang bersiap melawan Wazaemon, seorang unit boss yang benar-benar kuat. Jadi sekarang gue bakalan ngebahas anime Shangri-La Frontier dari episode 13 sampai episode 25. Ya pokoknya garis besarnya tuh episode melawan si Wazaemon ini. Yang pertama mau gue bahas adalah si Wazaemon ini desainnya keren banget ya. Kayak cyborg, mecha tapi samurai gitu. Keren banget sih. Apalagi ke fase-fase selanjutnya tuh fase ketiga tuh lebih keren lagi. Dan skill-skillnya si Wazaemon itu wah gila, gak ada otak sih. Tachikaze itu satu frame, gila banget. Itu susah banget coy di dodge ataupun di parry. Tapi sama si Sanraku mah bisa. Gila emang tuh si Sanraku. Apa-apaan si Sanraku, bisa di dodge sama dia. Ada yang Tachikaze beruntun tuh bisa di dodge sama dia. Bahkan ada yang di parry sama dia pakai helmnya. Baru kali ini gue ngeliat bisa di parry pakai helm, terus pakai kaki juga. Wah gila sih. Salah satu yang paling keren tuh pas si Sanraku nonjok gagang pedangnya si Wazaemon sampai mental. Tuh keren banget sih. Bisa-bisanya muncul ide kayak gitu. Langsung diambil lagi pedangnya. Walaupun berat banget, susah banget diangkat sama si Sanraku. Sedangkan si Oikatzo sih dia yang paling gimana ya, paling kasihan sih sebenarnya. Dia ngelawan peliharaannya si Wazaemon tuh, ngelawan summonnya ribet banget kan, nggak bisa diem. Dia harus diikat di kudanya. Itu kocak banget sih idenya itu si Katzo. Bisa-bisanya kepikiran kayak gitu. Dan si Pensilgon di sini yang benar-benar all in. Gila, benar-benar all in. Semua kekayaannya, semua duitnya tuh di game dikeluarin semua buat beli item-item yang bisa memperbesar kemungkinan untuk menang melawan si Wazaemon. Sampai habis itu bahan-bahan item yang buat hidup kembali. Beli banyak banget dia. Di sini buset berapa kali mati itu Sanraku sih yang paling banyak matinya. Habis berapa itu ya itemnya? Ya pokoknya banyak banget sih. Karena emang sebroken itu si Wazaemon, kuat banget. Bisa tiba-tiba ada di depan muka lu, itu serem banget sih. Jurus yang itu tuh Rising Tide ya kalau nggak salah namanya. Serem banget itu. Bisa tiba-tiba di depan muka lu. Gimana nggak serem kalau lu main game beneran gitu. Ya gue sih bukan orang yang pernah main game Dark Souls kayak gini sih, yang susah-susah banget kayak gitu. Gue kayaknya belum pernah dah. Dark Souls yang modern yang kayak sekarang tuh gue nggak pernah main karena gue nggak punya PC ya kan. Paling game yang agak susah yang gue mainin tuh sekarang Monster Hunter Now. Nah itu game lumayan susah sih. Terutama di game itu menurut gue yang paling susah Black Diablos itu. Nggak bisa diem tuh monster. Oke, kembali ke topik, ke Wazaemon. Itu ya episode 17 atau 18 gitu yang terakhir. Itu animasinya kayak dibuat beda banget gitu. Lebih bagus gitu, lebih dipertajam si Sanraku sama si Wazaemonnya itu. Dan itu ada satu skill yang keren banget dari si Wazaemon, yaitu yang Sky Clear. Wah itu keren banget. Animasinya sumpah visualnya keren banget itu. Gue pas pertama kali lihat, wah gila ini. Emang beneran niat digambarnya ini. Beneran dibikin beda sama episode sebelumnya. Emang pengen ditonjolin lah di sini bagian bagusnya. Terutama di bagian terakhir tuh. Pas Sanraku ngadu sama si Wazaemon, wah itu keren banget. Visualnya bagus banget di situ. Dan akhirnya di situ Sanraku menang dan Wazaemon kalah. Dan juga gue baru tahu ternyata Wazaemon itu lebih ke arah undead. Dan saat Wazaemon kalah, tapi sebelum itu ya, sebelum si Wazaemon kalah, bisa-bisanya si Sanraku malah salah perhitungan. Aduh kocak banget sih itu. Itu bisa benar-benar jadi jadi benar-benar gagal itu di situ. Untung aja si Pensilgon sama si Oikatzo
ngelempar pisau itu kan di balik kuburannya si Setsuna tuh gila. Kalau nggak kayak gitu bisa gagal itu, fatal banget itu. Dan pas Wazamon menghilang, kalah, di akhirnya kita dikasih lihat muka manusianya yang gue nggak expect sih mukanya bakalan kayak gitu ya, tapi kelihatan sih dari mukanya kayak orang yang bijak sebenarnya mah. Nah, gue sekarang bakalan ngebahas ke Pensilgon yang ternyata punya hati ya, si Pensilgon. Dia bisa peduli banget sama NPC si Setsuna, bahkan dia bisa sampai nangis, bisa 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 kayak gitu dia. Gua kira dia nggak punya hati nurani dia. Emang saking parah ya kan dia yang kita lihat selama episode-episode sebelumnya. Tapi di sini tuh dia emosional gitu si Pensilgon. Terus ya gue mau ngebahas si Emu yang nungguin Sunraku tuh. Emang si Emu istrinya Sunraku ya? Kelihatan banget kayak kayak istrinya si Sanraku gitu dibuatnya. Bener dah, lucu banget sih si Emu, asli imut banget sih. Yang pas si Sanraku lagi ngelawan si Wezemon itu si Emu nungguin, udah kayak istri nungguin suaminya pulang kerja, asli. Dan yang mau gue bahas juga adalah komedinya, terutama komedi antara Sanraku, Pensilgon sama Oikazo tuh yang kocak banget sih. Selalu ngakak sih ngelihat komedinya mereka bertiga. Terus untuk dropan hasil ngalahin si Wezemon itu gila sih, dropannya bagus-bagus banget. Walaupun buat ngemake dropan itu butuh usaha ya, makanya terus si Pensilgon yang rela ngulang lagi, tapi dia speedrun biar bisa sampai ke Setsuna. Itu benar-benar nunjukin dedikasinya ke si Setsuna sih. Emang beneran segitu pedulinya sama si Setsuna, si Pensilgon. Dan gue nggak sabar buat ngeliat next arc-nya mungkin ngelawan si Likagon kan, rematch Sanraku lawan Likagon. Wah, itu bakalan harus dibuat lebih bagus sih, karena itu bakalan seru banget nih lawan Likagon. Gue penasaran banget kayak gimana. Oke lah, segitu aja pembahasan gue tentang anime Shangri-La Frontier, terutama bagian Sanraku, Oikazo dan Pensilgon melawan Wezemon. Menurut gue bagus banget. Dan jadi gimana menurut lo tentang anime Shangri-La Frontier? Apakah bagus? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau lo suka videonya menghibur lo, silahkan di subscribe. Bye.